Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merawat Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat 29 sampai dengan ke-30. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami tidak hanya mengejar kehidupan yang terus jauh menjadi lebih baik, namun kami lupa untuk merawat kehidupan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, merawat kehidupan. Sebuah tema kalau berbicara tentang merawat, itu urusannya dengan kesehatan dan urusannya dengan mengurus anak-anak. Kita harus merawat, itu biasanya dilakukan oleh dokter, oleh suster, para medis, agar kita mengalami kebugaran sehingga sakit yang kita alami masuk rumah sakit atau bertemu dengan dokter, maka di sana ada tindakan perawatan yang harus dilakukan. Lalu yang berikut adalah ya apa itu merawat? Merawat itu juga merawat anak-anak yang belum bisa tumbuh kembang dengan baik, masih bergantung kepada orang tua. Makanannya, pakaiannya, mandinya, kesehatannya, lalu segala sesuatunya itu adalah unsur perawatan. Tetapi sewaktu kita sudah menjadi mandiri secara fisik, kita sudah tidak lagi bergantung kepada orang tua. Apakah kita bisa menjadi orang yang tetap perlu merawat? Tentu yang paling penting adalah merawat kehidupan. Kalau berbicara tentang merawat, berarti kita dihindarkan dari sakit penyakit. Kalau berbicara tentang merawat, berarti kalau ada luka, ada persoalan medis, itu perlu kemudian ditangani supaya sehat kembali. Jadi tujuan daripada merawat kehidupan, bagaimana kehidupan ini bisa berjalan dengan sehat tanpa sakit penyakit, tanpa persoalan yang membuat kita semakin buruk hidup ini. Kehidupan ingin menjadi lebih baik dan hidup yang diberikan oleh Tuhan dan menjadi anugerah dari Tuhan yang cuma sekali dalam hidup ini. Kita perlu rawat baik-baik, jangan sampai kemudian kehidupan ini menjadi rusak. Dalam Alkitab tentu kita berbicara bagaimana merawat kehidupan, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dijauhkan daripada keberdosaan. Bagaimana kita hidup bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Itulah yang disebut dengan merawat kehidupan. Dan di dalam gambaran dalam kitab Efesus pasal ke-5 digambarkan tentang merawat kehidupan itu seperti sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Di sini digambarkan bagaimana Kristus merawat jemaat, memelihara jemaat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan yang pertama keselamatan. Bagaimana kehidupan itu dilepaskan daripada ikatan dosa dan maut. Seperti Kristus terhadap jemaatnya, apa yang dimaksud pada bagian ini yang selanjutnya adalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi jemaatnya dan bentuk kasih itu bisa dalam bentuk penjagaan, pemeliharaan, pertolongan, penyediaan kebutuhan kita, memberikan hikmat kepada kita. Itu yang disebut dengan merawatnya dan mengasuhnya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, baik tubuh yang baik, secara fisik, dan kehidupan yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara lengkap. Maka tugas kita adalah bagaimana kita merawat kepercayaan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kehidupan kita tidak salah jalan, kehidupan kita tidak dipakai di dalam keberdosaan, dan kehidupan kita tentu yang paling utama adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Dan gambarannya adalah seperti orang itu merawat tubuhnya dan mengasuhnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita melihat kata yang disebut dengan kita adalah anggota tubuhnya. Berarti apa yang ada di dalam diri kita adalah sudah menjadi bagian daripada Kristus. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka Kristus akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Sama seperti kita punya tubuh, kita akan merawat tubuh kita dengan baik. Kalau ada sakit, kita akan obati. Kalau ada yang terluka, kita bagaimana balut dan sembuhkan, dijauhkan daripada infeksi dan sakit penyakit yang lain. Itu disebut dengan merawat tubuh. Kita kemudian mencuci mulut, sikat gigi, membersihkan katakanlah kotoran yang ada di telinga, mandi, berkeramas. Itu adalah merawat kehidupan.
Dan sewaktu kita kemudian berjalan keluar, kita memakai alas kaki, minimal sandal dan sepatu, supaya jangan sampai kaki kita itu terluka, karena kaki kita tidak seperti binatang lain yang punya kuku. Kuku, yaitu kuda, itu alas kaki mereka. Jadi binatang-binatang sekalipun tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, mereka sudah Tuhan ciptakan punya kekebalan yang ada pada alas kakinya. Kita tentu tidak seperti binatang yang sangat tebal, tapi Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Sekalipun kita tidak seperti telapak kita yang memang rapuh, kita bisa tertusuk paku dengan sangat mudah karena tidak setebal seperti binatang. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat bijaksana. Karena Tuhan tahu dengan hikmat yang Tuhan berikan, kecerdasan yang Tuhan berikan, kita bisa buat rumah, kita bisa buat alas kaki, kita bisa buat pakaian. Kalau Allah sudah menyediakan seluruh kehidupan dengan baik, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa merawat kehidupan. Apa itu merawat kehidupan? Berkenaan dengan tubuh, yaitu pikiran kita harus pikiran yang baik dan benar. Mulut yang Tuhan ciptakan, berbicaralah, berkata-katalah dengan baik dan benar. Telinga yang sudah Tuhan berikan, belajarlah punya empati tatkala orang berkeluh kesah, menceritakan pengalaman hidup kesusahannya. Kita menjadi pendengar yang baik, menolong, mendampingi. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya seluruh kehidupan. Tuhan berikan kepada kita waktu kehidupan yang setiap orang bisa berbeda. Minimal firman Tuhan berkata 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu berarti ada bonus anugerah yang tidak semua orang memilikinya. Dengan demikian kita perlu merawat kehidupan itu dengan baik. Bagaimana caranya? Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, biarlah kita pun bisa mengasihi kehidupan yang sudah Tuhan berikan, menjaganya dengan baik sebagai bentuk cinta dan kasih kita kepada Kristus yang sudah memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita. Kita pertanggungjawabkan dengan baik, termasuk waktu kehidupan. Jangan menjadi orang yang malas, jangan juga menjadi orang yang sangat rajin mencari uang, mengejar sesuatu, sampai lupa waktu untuk beribadah, lupa waktu bersekutu, lupa kemudian memperhatikan anggota keluarga yang juga adalah harta yang indah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Pada prinsipnya sahabat seperjalanlah. Rawatlah kehidupan yang cuman satu kali ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan kekudusan, dengan kebenaran. Jadilah orang yang terus berproses. Makin hari tidak hanya usia kita bertambah, tapi karakter kita diubahkan, kesabaran kita ditingkatkan, hikmat kita juga dinaikkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak menjadi gangguan buat orang lain, tapi menjadi berkat kehidupan kita buat orang lain. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita menjadi terang dan garam buat dunia ini. Kita menjadi saluran kasih Allah lewat kehidupan kita ini. Itulah yang disebut dengan merawat kehidupan. Jaga hidup kita baik-baik dari semua yang buruk. Dengan demikian Tuhan akan memakai kita menjadi alat dan sarana saluran berkat Allah buat orang banyak. Sebagai anggota keluarga kita memberkati keluarga. Sebagai anggota masyarakat kita memberkati masyarakat sekitar. Dan yang terutama kita sebagai anak Tuhan, kita sungguh-sungguh memuliakan Allah, mengasihi Allah lewat kehidupan yang benar, kehidupan yang dirawat. Jangan sampai terjerumus dosa, jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan sampai hidup kita hidup di dalam keburukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.